Pemirsa, peserta ekspos rencana tata ruang wilayah adalah berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyusunan dan pelaksana rencana tata ruang wilayah. Kegiatan ini pagi tadi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya di Panorama Hotel. Gubernur Elisa Kambu membuka kegiatan Expo Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut diikuti dari pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan berbagai lembaga terkait, serta instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, dan dinas-dinas lain yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang, serta warga yang terkena dampak langsung dari rencana tata ruang. RT/RW pertama untuk Provinsi Papua. Kita pemerintahan juga baru, jadi ini kita dokumen ini untuk 2020, 2025, 2040. Diharapkan dari hasilnya. Sementara itu, Kepala Seksi Tata Ruang Papua Barat Daya mengatakan bahwa bagi pelaku bisnis, pengusaha, investor, dan asosiasi bisnis yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu terkait lingkungan, sosial, dan pembangunan. Kalau awal sih untuk materi teknisnya, tapi kalau baseline datanya, sebenarnya kami sudah bahas tahun kemarin. Ada 3 hal yang kita bahas, yaitu kajian pelepasan hutan, persoalan hutan, sama tanah adat, dan perubahan lahan 20 tahun ke depan. Jadi sebenarnya dia punya baseline data sudah minimal sudah ada, dan ini kita hanya melengkapi di materi teknisnya. Dan kita undang juga tadi semua OPD, yang nanti yang mana kita akan bersinergi dengan teman-teman semua di OPD. Tapi yang paling penting bahwa provinsi kami tidak punya wilayah, punya wilayah kabupaten kota, dan jadi kami undang semua mereka juga hadir. Paling tidak kita akan berproses selama 4-5 bulan ini, dan nanti antara bulan depan atau ini kita akan masuk pada penjelasan laporan antara. Artinya dia sudah 80% jalan. Itu untuk pembahasan kedua, dan nanti laporan finalnya mungkin 2-3 bulan ke depan. Jadi poinnya adalah sebenarnya ini RT/RW provinsi yang kita buat adalah sebagai payung kita untuk meletakkan dasar pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya untuk 20 tahun ke depan. Tentunya kami tidak akan berdiri sendiri, melibatkan semua stakeholder, seperti masyarakat adat, ada teman-teman dari NGO juga. Cuma tadi cuma satu dia hadir. Nanti yang berikut lebih banyak lagi, karena kita akan punya banyak kepentingan. Ada teman-teman nanti dari pengusaha juga nanti kita libatkan. Paling tidak ada 4 acara berikut lagi. Jadi setelah kita maksimal, kita ada konsultasi publik. Itu mengundang para bupati dan semua yang berkepentingan, dalam artian pebisnis yang punya izin tambang, yang punya izin perkebunan, yang punya izin, pokoknya izin lokasi terkait dengan apa, usaha apapun, nanti kita akan undang semua, kita bahas bagaimana melihat punya ruang posisi di mana, sehingga ketika kita mapping jadi satu, ini loh ruang kita, yang mana yang sudah terpakai, mana yang belum kita pertahankan, yang sudah terpakai kita mengendalikan dia supaya jangan sampai ada dampak yang berlebihan, misalnya kayak izin tambang itu. Artinya bahwa kita memang butuhkan investasi, tapi investasi yang paling tidak ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap kehidupan. Itu poin yang paling penting di situ. Dan tadi Mbak bilang terkait dengan para wisata. Ya, tentunya kan sebuah investasi juga kan paling juga termasuk investasi. Nah, karena kalau wisata ini kan sebenarnya bukan saja di Raja Ampat, ada di Maibrat, ada di Tambrau, ada di Sorong Selatan, yang kita punya potensi sebenarnya. Karena juga kita pesisir pantai dan pegunungan. Ya, kan sebenarnya daerah. Dalam Expo Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, diharapkan rencana tata ruang yang disusun dapat lebih komprehensif,
partisipatif, dan berkelanjutan. Anggraini Sumbung, CWM Channel.